Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat sekalian, para pendengar Radio Tiga Raja dan juga yang sedang mengikuti siaran live streaming multimedia Tiga Raja yang Tuhan kasihi. Upah orang baik mengalir dalam ungkapan kasih dan terima, atau terima dan kasih. Upah timbal balik itu disimpulkan dalam pemberian dan penerimaan, atau sering kita ucapkan dengan kata terima kasih banyak. Tuhan berkati, sungguh orang itu baik. Pasti surga tidak jauh dari dia. Memang orang yang baik hati pasti mendapat belas kasihan Tuhan. Dan kebaikannya tidak pernah ada penghalang dalam menerima kebaikan Tuhan juga. Indikator kebaikan diukur ketika ia menjadi tempat curhat bagi orang yang kurang beruntung dan menderita, sehingga dia yang baik sifat dan moralnya niscaya bebas dari batu penghalang dalam hatinya. Lukisan dalam cerita Perjanjian Lama antara Nabi Elisa dengan seorang perempuan kaya di Sunem memberi sedikit pesan penting bahwa kebaikan kita pada prinsipnya melebihi kekayaan jasmania. Perempuan kaya ini hatinya tidak ditutupi dengan harta kekayaannya, melainkan selalu memiliki sikap batin yang terbuka untuk berbuat baik bagi orang asing yang mampir di rumahnya. Ia terbuka melihat seorang nabi yang suci hatinya sedang berkunjung. Mata batinnya dapat dengan mudah tersentuh, melihat dan menyimpulkan, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang sedang datang kepada kita adalah abdi Allah yang kudus, kata perempuan kaya ini. Melalui Nabi Elisa, Tuhan pun menjawab pergumulan perempuan itu. Dan dia bertanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu, hai perempuan? Ia tidak punya anak, Tuhan, kata Gehasi, seorang hamba Nabi. Kemudian jawab Nabi Elia, baiklah, tahun depan ia akan menggendong seorang anak. Itulah upah kebaikan dari perempuan kaya ini, yaitu memiliki berkat anak. Pesan bagi kita, setiap waktu kadang kita bosan melayani setiap orang yang datang dan pergi dengan berbagai kebutuhan dan keluh kesah mereka. Bisa jadi di antara sekian banyak orang yang datang di rumah kita itu, salah satunya adalah utusan Tuhan untuk menjawab keluhan kita juga kepada Tuhan. Tetapi apakah kita bisa tebak mana yang berhadiah tinggi dan mana yang son atau kosong? Mana yang utusan Tuhan dan mana yang atas nama dirinya? Tetapi apakah kita juga bisa sadari bahwa sikap batin seperti batu penghalang bagi kabar gembira yang kita miliki, apakah sudah dilepaskan? Bila kita telah mendapatkan belas kasihan Tuhan,
maka tentu kita pun dengan mudah memahami orang yang membawa kabar gembira itu kepada kita. Dan dia yang membawa kabar sukacita dengan mudah juga menyalurkan kasih Allah itu tanpa hambatan. Kita memberi kasih Allah kepada orang lain, dan kita juga menerima kasih Allah dari orang lain. Ini namanya pertukaran kasih dan kebaikan yang terus mengalir tanpa henti. Bukan soal kita telah memberi sesuatu pada orang tertentu dan kita berharap sesuatu dari orang tersebut. Kalau soal ini ditekankan, mungkin masuk dalam kategori etika bisnis, di mana perhitungannya pada hutang piutang yang terikat dalam kesepakatan dagang. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil hari ini Yesus menyebutkan dua tindakan pelayanan. Yang pertama, pelayanan yang tidak ada upahnya, dan yang kedua, pelayanan yang ada upahnya. Pelayanan yang tidak ada upahnya ditujukan bagi jenis pribadi manusia yang menekankan unsur nepotisme. Di sini jenis nepotisme yang terlalu kaku, tertutup, tambah dengan egosentrisnya. Misalnya sikap dominan kita berupa tindakan menutup pintu dan membuka pintu, di mana pintu kita dibukakan melebar-lebar memperhatikan dan mengutamakan keluarga, dan sedangkan pintu ditutup bagi yang lain atau orang lain dengan rapi tanpa ventilasi yang cerah. Seakan sikap egosentris ini sedang meletakkan sebuah batu penghalang mengganjal perasaan belas kasihan, sehingga tidak kita respek terhadap sesama, tidak simpati, empati, bahkan tidak sudi berkorban untuk derita orang yang tidak kita kenal. Tuhan mengingatkan, jangan sampai berlebihan nepotismenya. Tetapi ingat, sekelilingmu ada sesama yang sedang menderita. Yesus menegaskan, memang ia tidak layak bagiku. Bahkan kematian pun nyawanya tidak layak menginjak pintu surga. Di kota kita ini, lihat saja jalan atau lorong yang ujungnya ada rumah orang pejabat. Jalannya licin dan tidak berlobang. Kelurahan atau desa yang 2-3 rumah ada keluarga teras. Semua rumah itu pasti pakai lampu suar. Di WC-nya lancar air bersih, proyek pun berdatangan. Tindakan yang kedua yang memiliki upah. Tindakan pelayanan yang punya upah ditujukan bagi jenis pribadi yang memiliki sikap karitatif. Sikap pelayanan yang mengutamakan cinta kasih. PK melihat lingkup lebih luas pada aspek sosial. Upah pelayanan karitatif memang perlu, tanpa membeda-bedakan. Tetapi lebih menggarisbawahi motivasi kita yang mendorong pelayanan tersebut berjalan. Motivasi sikap pelayanan kita harus bebas dari ada udang di balik batu.
Tetapi motivasi yang harus ditekankan lebih dan demi terwujudnya kasih Yesus bagi sesama. Lihatlah kasih Yesus di dalam diri anak-anak yang ingin mendapatkan hak pengetahuan, tetapi tidak mendapatkan secangkir air sejuk ilmu pengetahuannya. Orang ribut menyediakan gedung sekolah, tetapi itu hanya secangkir saja, tidak ada air sejuk di dalamnya. Tidak ada ilmu, tidak ada kebenaran, tidak ada kejujuran, tidak ada keadilan. Anak-anak masih butuh air sejuk untuk masa depannya. Guru, dosen, pembina, pemerhati, sukarelawan, dan volunteer yang dengan ketekunannya menyodorkan ilmunya, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, para pendengar Radio Tiga Raja dan yang sedang mengikuti siaran live streaming multimedia Tiga Raja, barang siapa yang menyambut baik para rasul, para nabi, orang benar, maka tentu ia akan mendapat upah darinya. Siapa mereka di zaman kita saat ini? Para nabi, para rasul, dan orang benar, mereka adalah kita saat ini yang setiap saat perlu berlaku seperti murid, nabi, dan bertindak tentang hal yang wajar dan benar. Kita bukan saja meminjam nama para rasul, para nabi, dan orang kudus dengan menyebutkan nama kita Matius, Markus, Lukas, Monika, Maria, Yohanes, Elisa, Yesaya, dan lain-lain. Tetapi perilakunya berbanding terbalik. Lebih dari hanya sekedar meminjam nama orang kudus, keutamaan sikap rohani mereka perlu menjiwai karakter pribadi kita. Berikan kesaksian yang nyata tentang Tuhan, berlaku adillah dan benar dalam tindakan, juga jujur dalam sikap. Di zaman ini dalam pelayanan karitatisme, maka dia berhak menerima upah timbal balik. Tuhan memberikan upah dan kita memberikan kepada sesama. Dan sesama pun Tuhan menyediakan upahnya bagi kita. Kasih dan terima dan kasih, sehingga rahmat dan kasih Tuhan terus mengalir di rumah kita, dalam pribadi kita, dan di tempat kerja kita. Semoga demikian. Amin.